Nah, untuk supaya bisa ada keadilan, ya kan, bagi teman-teman yang mungkin yang tadi dibilang golongan menengah, apalagi menengah ke bawah ya, kita mau buat LBH misalnya untuk bantu. Kalau nggak ada dukungan dari media, nggak akan jalan itu. People power itu penting. Jadi satu media. Kedua yang digencarkan oleh LQ ini sekarang kita gencarkan medsos teman-teman. Makanya teman-teman lihat kenapa LQ punya Quotient TV di situ. Quotient TV itu karena apa? Disitulah kami berbicara, kami mengekspos oknum-oknum polisi nakal teman-teman. Jadi misalnya kalau ada masyarakat yang datang ke kami, mereka jadi korban oknum, itu mereka biasanya ada rekaman atau apa, mereka mau bongkar, tapi lawyer mereka nggak akan berani naikin. Kenapa? Lawyer itu selalu takut ketika berbicara jelek tentang polisi. Ketika dia bicara jelek tentang polisi, besoknya itu lawyer akan ditarget sama polisi, saya jamin. Ya, karena kenapa? Oknum-oknumnya ini bukan cuma satu, berjemaah teman-teman. Ya, oknum-oknum lawyer, oknum-oknum polisi ini berjemaah. Teman-teman mungkin udah baca berita di Indonesia ini, Ferdy Sambo diduga ketua Satgasus, Satuan Tugas Khusus di situ ya. Jadi Satgasus ini menangani kasus-kasus pidana-pidana serius lah, seolah-olah kayak sabu, narkoba, ya perjudian, teroris di sana. Tapi anehnya Satgasus ini tidak ambil dana dari kepolisian loh. Jadi mereka suruh cari anggaran sendiri. Coba bayangin. Itu dia. Ya kan, kalau dia nggak mendapatkan anggaran dari APBN, anggarannya anggaran sendiri. Ya kan, Ya. uangnya dari mana coba? Nah, disinilah teman-teman. Nah, saya mau memberikan beberapa data valid ya. Jadi gini, satu, judi online. Jadi benar informasi yang beredar bahwa kepolisian menerima uang dari judi online. Ya, naiknya sampai kemana saya nggak tahu. Tapi kenapa saya bisa tahu itu benar? Karena saya punya klien judi online juga yang ditangkap, ya kan. Nah, kita ini bicara sama temennya dia yang waktu itu di satu sel. Nah, temennya ini ditangkap juga karena dia telat ngasih setoran ke Polda Metro di situ. Jadi ada sebuah subdit di Polda Metro namanya Resmob, di mana kalau kasus-kasus judi online pasti ke situ, pasti ke situ. Ya, seharusnya yang namanya judi online tuh harusnya ya, yang tanganin itu harusnya cyber. Kenapa cyber? Namanya judi online, lewat online. Ya cyber dong yang punya teknologi untuk menangani. Tapi ini tidak teman-teman. Anehnya di Polda yang nanganin Resmob subditnya. Nah, saya lihat, saya dapat satu klien, ya kan 4 orang ditangkap ini. 4 orang ditangkap, saya baca BAP-nya, orangnya itu orang kelas bawah. Kerja di Pizza Hut lah, dia jadi pelayan kan, digebukin mukanya sampai bonyok, ada fotonya. Saya kaget kan, ini ada apa kok kayak begini gitu kan. Ternyata mereka cuma jualan rekening. Jadi untuk menunjukkan bahwa mereka gencar dalam perjudian, kasus yang dituduhkan ke mereka judi 303. Tetapi ya kan yang mereka lakukan tuh cuma jual rekening bank di situ. Nah, apa yang terjadi di sini teman-teman? Yang terjadi adalah dalam kasus ini bandarnya kagak ada, pemainnya kagak ada. Saya datengin kanitnya, saya bilang sama kanitnya, ini kalian mau dagelan apa? Bagaimana seseorang cuma ditahan karena jual rekening? Kalau jual rekening, pasal mana yang melarang seseorang untuk jual rekening dia? Kalau saya mau buka rekening di BCA, saya mau jual ke orang lain, itu nggak ada pidananya. Nggak ada larangannya untuk menjual. Saya bilang, nah kecuali kamu bilang ada judi. Nah kalau ada judi, kamu harus buktikan dulu ada judinya. Mana judinya? Nggak bisa dibuktiin. Bandarnya kagak ada, pemainnya kagak ada. Yang dia mau cuma uang hasil judinya itu diambil. Jadi itu orang digebukin, malam-malam dikeluarin dari tahanan, uangnya dari ATM diambil di situ. Ya kan ada buktinya. Apa yang saya lakukan? Saya laporin itu kanit sama penyidik secara etik juga ke Irwasda, ya kan. Kebetulan waktu itu Irwasdanya teman saya Pak Budi di situ. Nah, saya laporin ke Irwasda, terus saya lihat setelah saya laporin ke Irwasda, besokannya saya datang mau nanya laporan, saya udah lihat kasubditnya lagi di depan bawa bingkisan gede banget, 2 meter ada kali itu bingkisan tuh. Terus saya ketemu sama Irwasdanya ketawa. Tuh Vin, lu lihat di depan tuh bingkisan tuh 2 meter tuh dari kasubdit tuh kata dia.
Dia bilang kayak gitu. Jadi kita laporin polisi, percuma Pak. Ya, jadi adanya propam nggak di propam itu percuma. Kenapa? Anda bikin laporan ke propam, besokannya polisi propam itu dapat duit dari polisi penyidik dan ditutup kasusnya. Selesai. Kecuali kasus Anda udah viral kayak kasus Brigadir J, nah itu bisa jalan. Kalau nggak viral, nggak ada kekuasaan dan nggak ada duit, nggak akan jalan. 3 itu balik lagi. Ya, jadi ini mirisnya Indonesia ini di sini. Saya lihat mirisnya Indonesia ya. Ini kisah nyata semua saya tanganin. Saya berani tanganin, makanya saya dilaporin tuh udah ada 20-an lebih udah ada. Ya, kemarin dapat panggilan lagi dari Polda Kalimantan, Polda Jawa Tengah. Saya dilaporin di macam-macam daerah, nggak mau pusing saya. Ya kan, akhirnya semua pada SP3 tutup semua itu laporannya. Saya datang sana, saya kasih buktinya. Dia bilang, kamu bilang polisi nyuap, mana minta suap? Nih, saya kasih rekamannya. Nih, buktinya nih sidang etik. Pusing dia. Karena saya bisa buktiin, itu terjadi. Jadi teman-teman, itu semua itu benar ada. Judi online itu di Indonesia ini bandar 3 besar bandarnya. Salah satu pengusaha hotel, teman-teman tahu lah 3 huruf depannya J di situ ya. Itu dia bandar yang paling besar itu. Kedua ada grup snake ular, ada grupnya juga yang anak-anak muda, ada grup akyat di situ. Jadi kenapa kita bisa tahu? Saya bisa tahu karena yang saya tolong ini orang-orang korban mereka, teman-teman. Ya, jadi saya heran kalau di kepolisian yang ditangkap, teman-teman lihat deh, kemarin nih belum lama di Sumatera baru ditangkap kan. Kenapa dia mau nangkap? Teman-teman lihat nggak Indonesia ini negara penuh bohong, ya negara penuh kebohongan. Saya bilang seperti itu. Jadi yang bohong itu bukan cuma Ferdy Sambo, oknumnya itu banyak. Saya bilang, ya kenapa seperti itu? Saya kasih tahu teman-teman, ya kan, itu judi online, ya kan. Kemarin ini digosipkan bahwa Ferdy Sambo ini menerima. Iya kan, menerima, dia menjadi semacam kayak perantaranya lah, menerima uang, polisi menerima uang untuk mengamani judi online. Nah, untuk menepis gosip itu, ya kan, maka polisi ini lagi gencar sekarang menumpas judi online. Tapi saya kasih tahu teman-teman, itu hanyalah pencitraan. Ya, jadi itu hanya luarnya, it's only the cover depan doang, kelihatannya indah. Coba deh, kemarin ini berapa hari yang lalu baru digerebek di Polda Sumut, ya kan, Kapoldanya namanya Irjen Panca. Jadi dia tangkap orang, tapi mana? Dari hasil penangkapan itu cuma anak buah doang semua yang ditangkapin, yang operator yang ngurusin websitenya. Bosnya kagak ada yang ditangkap, teman-teman. Jadi bandarnya kagak ada, besok dia tinggal bikin lagi tempat baru. Nah, emangnya sesusah itu tahu bandarnya? Lah saya aja tahu kok bandarnya siapa. Cuma kan mereka nggak mau nangkep, masalahnya di situ. Iya. Ya, jadi ini kebohongan mereka ini, ya kan, kebohongan mereka ini cuma kucing-kucingan. Saya tantangin loh di media, di TV loh. Saya ngomong di TV, saya ngomong di Tempo, saya ngomong di Gatra. Saya bilang, Kapolri gak usah banyak bacot lu mau numpas kejahatan. Gua kasih lu nama listnya. Ya kan, contoh investasi bodong, ya kan, gak usah jauh-jauh. Mahkota nembak 7,5 triliun. Itu terlapornya Raja Sabta Oktohari, Ketua KOI. Ya kan, lah lu Kapolri malah apa? Dikasih jabatan Ketua ISI, Sekretariat Spedia, ya kan, sedangkan KOI Ketua Olimpiade si Raja Sabta. Gimana lu bisa nangkep di situ? Ada kedekatan kayak begitu. Kapolda dikasih jabatan Ketua Sekjen PBSI, ya kan? Nah, kayak dia mau nangkap, gimana dia bisa mau nangkap Ferdy Sambo? Akhirnya kan dilimpah ke Mabes, toh. Coba kalau masih Polda Metro yang ngurus, atau Polres. Akhirnya kan ke Polda Metro, Wadir Krimumnya kan dikenain juga sanksi itu. Jerry Siagian, merekayasa. Inilah yang terjadi. Ya kan, saya udah ngelaporin Raja Sabta Oktohari itu udah 2 tahun lebih. Sampai sekarang nggak diproses. Mina Padi, Narada,
itu kita melihat ya, itu banyak hamba-hamba Tuhan, banyak masyarakat Indonesia yang kerja seumur hidup sampai hari tua mereka, uangnya ditipu, dicuri sama maling. Nah, kita punya pemerintah yang mana pemerintahnya cuma seolah-olah dia kerja, oh kami akan berantas, senang saja, ya kan. Tapi kerjanya apa? Saya bilang sama Kapolda Metro, kerja lu tuh cuma pencitraan. Coba lihat Facebooknya dia, coba lihat Instagramnya, tinju-tinjuan lah, mak-makan, ya kan, F1 lah buat anak-anak malam yang pada kebut-kebutan. Nah, tugas polisi itu apa sih? Kan melindungi, mengayomi, mengurusi pidana. Nah, ini pidananya satu pun tidak ada investasi bodong yang berhasil diselesaikan loh di Polda Metro. Ya, Indosuria itu satu-satunya naik karena saya tekan dan ada bargaining tertentu antara saya dengan kepolisian. Kalau nggak saya habisin itu. Jadi disinilah saya melihat kan, orang kayak saya dikit, kenapa? Kita dimusuhin, Pak.